Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Seluruh pengurus yang kami hormati, ibu dan bapa jemaah Masjid Nurul Yakin dimanapun berada, baik yang mendengarkan ceramah ini secara offline langsung dari Masjid Nurul Yakin maupun yang mendengarkan ceramah ini secara online dimanapun posisi dan tempat berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapa, sebulan sudah kita dibina, sebulan sudah kita ditempa, dididik, dibimbing, digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang paling spesial adalah amal ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan. Saking hebatnya amal ibadah ini, ibu dan bapak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip perkataan Allah Subhanahu wa taala, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah untukku, wa ana ajzibih, dan aku langsung yang akan membalasnya. Mudah-mudahan amal ibadah puasa dan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah berbuah ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Jauhlah kita hendaknya ibu dan bapa daripada puasa yang sia-sia. Kam min saimin laisa lahum min siyamih illal ju'i wal atash. Seberapa banyak ibu dan bapa orang-orang yang berpuasa itu, mereka tak mendapatkan nilai puasanya, tak mendapatkan manfaat puasanya, hikmah puasanya, fadilah puasanya, kecuali yang mereka dapatkan hanyalah lapar dan haus sahaja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa malaikat Jibril alaihi salam. Salah satu doa malaikat Jibril alaihi salam adalah raghima anfu amriin, celakalah orangnya, terhinalah dia. Siapa dia? Adraka Ramadan. Setiap orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, falam yughfarlah, tapi dia tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Maka Ramadan ini menghantarkan kita kepada ampunan, menghantarkan kita juga kepada kesucian, menghantarkan kita semua kepada kemenangan. Maka yang kita rayakan pada hari Jumat bagi sebahagian, hari Sabtu bagi sebahagian yang lain, Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya kesucian. Maka kita kembali kepada kesucian, pertanda kita menang, walitukabbirullah, maka kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah dari mulut-mulut orang-orang beriman, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan itu pertanda kemenangan yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, lalu di ujung bulan puasa kita tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, juga kita perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Dengan cara apa? Mengeluarkan zakat. Zakat ini ibu dan bapak rahimakumullah menunjukkan siapa diri kita. Kekayaan diri seseorang bukan seberapa banyak harta yang dia kumpulkan, tapi seberapa banyak harta yang bisa dia berikan. Karena manusia manfaat itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling tinggi manfaat dirinya terhadap banyak manusia. Jadi makin banyak manfaat dirinya, makin manfaat dan makin kaya dia di hadapan Allah. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina nafsi. Orang kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya, tapi orang kaya itu adalah jiwanya kaya. Bukti jiwa kita kaya itu memberi. Maka orang dihitung kaya di hadapan Allah bukan tergantung seberapa banyak yang ia terima, tapi seberapa banyak yang bisa ia berikan. Perasaan kita pun berbeda ibu dan bapak ketika memberi dengan ketika kita menerima.
Kalau menerima ni ibu dan bapa, mohon maaf, semakin sering kita menerima, semakin keras isi hati. Tapi kalau makin kita ini sering melatih diri untuk memberi, maka insya Allah hati pun akan menjadi lunak. Bukti hati lunak itu ibu dan bapa rahimakumullah, maka diartikan oleh para ulama, orang yang berzakat, orang bersodakoh itu menghilangkan sifat kebinatangan dirinya, sifat ketamaan, sifat kerakusan, sifat ingin menang sendiri, sifat ingin menguasai seorang diri, berbagi dengan orang lain. Ada yang beraninya hanya di angka 2,5%, dan tak sedikit orang yang berani lebih dari 2,5%. Namun kita berdoa kepada Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat yang kita keluarkan kemarin, baik itu fitrah maupun harta mal, baik itu bersifat zakat profesi, insyaallah semua itu ibu dan bapak rahimakumullah membersihkan harta, mensucikan jiwa yang memberi. Amin ya rabbal alamin. Kepada fakir miskin apa hikmahnya? Ini menunjukkan simpati. Puasa dan zakat ini setali 3 uang. Mengapa demikian ibu dan bapak? Puasa ini menunjukkan rasa lapar kepada kita. Makanya kalau ada orang ibu dan bapak rahimakumullah, dengan puasa itu dia mengerti rasa lapar. Dengan berpuasa itu dia mengerti susahnya hidup dalam keadaan kemiskinan, maka dia tidak akan berat mengeluarkan zakatnya. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, puasa melatihnya, zakat buah eksekusinya. Sekali lagi, puasa itu melatih mental orang untuk bersimpati dan berempati, sedangkan zakat itu mengeksekusi kondisi hati menjadi sebuah kenyataan. Karena tidak cukup hidup ini hanya simpati, tidak cukup hidup ini hanya empati, tapi membuktikan memberi, meletakkan tangan di atas bukan tangan di bawah, itulah yang paling sulit dalam hidup. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu ibu dan bapak rahimakumullah, di sana kelebihan mereka. Sesusah-susahnya hidup para sahabat, mereka itu berlatih untuk menjadi orang yang memberi. Nah, alhamdulillah memberi ini pun sudah kita keluarkan. Walaupun tak semuanya mungkin berzakat mal, tapi paling tidak pasti semuanya sudah melaksanakan zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini ibu dan bapak rahimakumullah, tidak pun ibu dan bapak sanggup memberi dari harta benda sendiri, dari zakat yang diberikan orang kepada kita, maka kemudian harta itulah yang kita zakatkan. Begitulah pentingnya zakat fitrah itu. Nah ibu dan bapak rahimakumullah, selesai Idul Fitri hadirlah halal bi halal. Halal maknanya halal, bi halal maknanya dengan halal. Bertemulah dua yang halal. Kalau sudah bertemu dua yang halal, maka terjadilah saling halal menghalalkan. Kalau sudah halal menghalalkan ibu dan bapak, tak ada benci, tak ada permusuhan, tak ada saling dengki. Ibu dan bapak, berbeda pendapat itu biasa. Jangankan kita tetangga sebelah rumah, adik-beradik saya bisa berbeda pendapat. Kalau tak cocok pemikiran, itu biasa ibu dan bapak rahimakumullah. Jangankan kita sesama pengurus masjid, sedangkan anak kandung dengan ayah kandung saja ada juga yang tak cocok pemikiran. Suami istri pun bisa tak cocok pemikiran. Namanya kita ini berbeda asal usul, berbeda latar belakang, berbeda lingkungan tontonan dan bacaan. Jadi berbeda itu sah-sah saja dalam hidup ibu dan bapak rahimakumullah. Tetapi memaksakan semua orang satu persepsi, memaksakan semua orang berkata seperti yang kita inginkan, itu tidak bisa dia ibu dan bapak rahimakumullah. Kadang-kadang ibu dan bapak, bila kita memahami indahnya perbedaan, justru di perbedaan itulah kita mencari titik pertemuannya. Kalau semuanya sama ibu dan bapak, tak indah dia. Justru berbeda itulah yang membuat semuanya bisa dipersatukan. Disitulah kekuatannya. Maka al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, dia seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, antara yang satu
satu kata Nabi dengan yang lainnya saling menguatkan. Jadi tak ada orang yang hebat. Yang hebat itu kebersamaan. Saya tadi sore Ibu dan Bapak ceramah di Bang Rio Kepri. Sekian tahun yang lalu kita menengok Bang Rio Kepri hanya kecil saja, tapi hari ini sebegitu besar, sebegitu tinggi, sebegitu mewah dan megah. Dari mana itu bisa muncul sehebat itu? Tak lain tak bukan kebersamaan. Tidak ada orang yang bisa menepuk dadanya sendiri, sayalah di balik kesuksesan itu. Tidak. Sesuatu yang besar diawali oleh sesuatu yang kecil-kecil tapi mampu dipersatukan. Begitu juga kita dalam berumah tangga, begitu juga kita dengan anak-anak, begitu juga kita dalam bermasyarakat. Termasuk wabil khusus malam ini Ibu dan Bapak, saya nak menyinggung sedikit tentang bertetangga. Bertetangga nih Ibu dan Bapak, namanya tetangga, namanya bukan saudara, namanya saja sudah tetangga. Tapi kalau pandai menjaga tetangga ini Ibu dan Bapak, kadang tetangga ini lebih hebat pula daripada saudaranya. Maka tetangga ini jangan dimusuhi, tetangga ini didekati. Ini ada orang kadang-kadang Ibu dan Bapak rahimakumullah sibuk bercekau aja dengan tetangga, sibuk berkelahi dengan tetangga. Dia tak tahu terjadi apa-apa dengan kita, yang pertama kali turun tangan itu orang bernama tetangga. Datang kemalangan, Ibu dan Bapak mungkin pernah menengok, menonton, mendengar kisah pembunuhan seorang ibu dan anak sekian tahun yang lalu. Tak ada tetangga yang mendengar. Apa yang terjadi sampai hari ini? Sampai hari ini belum terungkap Ibu dan Bapak rahimakumullah. Padahal mayat itu dimasukkan ke dalam mobil itu. Tak ada tetangga yang tahu. Tapi kalau tetangga kita ini kita libatkan dalam segala urusan, tahu mereka apa yang kita lakukan. Oh Ibu dan Bapak rahimakumullah, tetangga ini kalau pandai menjaganya, insya Allah luar biasa barokahnya. Makanya tetangga ini di dekat-dekat. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mazala Jibrilu alaihi salam. Tidak pernah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi salam melupakan yusini bil jari, mengingatkan aku tentang bertetangga. Jadi malaikat Jibril itu kalau bertemu Nabi selalu mengingatkan tentang hidup bertetangga. Coba Ibu dan Bapak bayangkan, kalau orang seperti Nabi saja diingatkan tentang hidup bertetangga, kalau hidup Nabi di tengah-tengah kita, oh apatah lagi. Tiap bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh malaikat Jibril tetangga, 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 tetangga. Hatta zonantu annahu yuwarrisuhu, hingga aku menduga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril itu akan menetapkan pembagian harta warisan untuk tetangga. Kita kan tak pernah mendengar selama ini orang membagikan pembagian harta warisan ke tetangga. Tapi saking pentingnya, saking luar biasa urgennya, seolah-olah kata Nabi akan ditetapkan pembagian harta warisan untuk tetangga. Jadi kalau tetangga ini Ibu dan Bapak, walaupun kita tidak akan membagikan harta warisan kepada mereka, jangan pula kita memecah belah hubungan bertetangga. Kalau hubungan tetangga ini baik Pak Ibu, Masya Allah, macam adik beradik. Ada orang Ibu dan Bapak rahimakumullah, karena pandai menjaga hubungan bertetangga ini, saya sudah nampak oleh saya itu, ketika terjadi pesta tidak ada satu pun tenda terpasang. Jadi kemana tamu banyak itu makan? Ke masing-masing rumah tetangganya. Betul Pak? Siapa yang membuat macam itu Pak Ustaz? Banyak, kalau di kampung kami banyak, termasuk saya salah satunya. Saya suka kalau ada pesta di kampung tuh, maka jarang kita pasang tenda. Kalaupun kita pasang tenda tak besar. Nah, tamu itu kan ramai datang, mulai dari Bangkinang sampai dari Pekanbaru. Di mana mereka makan? Paling tidak di 6 buah rumah sekitar itu terbuka Ibu dan Bapak rahimakumullah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah rumah. 6 buah rumah di sekitar rumah kita itu
Bukan diminta, diperintah. Buka rumahnya, buka rumahnya. Karpetnya karpet mereka. Karpet mereka. Mereka yang memasangkan karpet. Mereka yang membersihkan rumahnya kembali. Jadi kalau dengan tetangga ini baik hubungan, insya Allah macam adik beradik. Ini tidak urusan anak pun berkelahi juga. Anak tu 5 menit habis berkelahi itu baik dia balik. Awak sampai bertahun-tahun tak saling tegur-bertegur. Gara-gara berbeda kaji sikit dengan tetangga bermasalah. Orang mohon maaf, kafir orang depan rumah dia tu aman-aman saja. Awak sesama orang ke masjid, berkelahi juga. Jadi kita ni cari titik jumpa, bukan titik berpisah. Cari di mana kita bisa menyamakan persepsi, bukan kita ni saling menyalahi. Itu ibu dan bapa rahimakumullah. Nah, tetangga itu yang mana dia? Kullu arba'ina darin jiran. Setiap 40 rumah itu tetangga. Jadi setiap 40 rumah itu tetangga. Ada yang mengartikan 40 rumah itu 40 rumah sekeliling, 40 rumah terdekat itu tetangga. Ada pula yang mengartikan depannya 40, belakangnya 40, kanannya 40, kirinya 40. Itu satu RW itu. Min baina yadaihi, dari depan, wa min khalfihi, dari belakang, wa an yaminihi, dari sebelah kanan, wa an shimalihi, dari sebelah kiri. Masya Allah. Ini ada pula orang kadang-kadang ibu dan bapak rahimakumullah, saya kalau cuma 40 rumah Pak Ustaz aman lah. Ini 40 rumah sebelah kanan ini ini semuanya kami aman nih. Kok aman? Karena 40 rumah sebelah kanan ini pendukung bapak waktu menjadi RW dulu. Jadi 40 kanan sebelah kanan ini aman, 40 sebelah kiri tak aman. Oh, kalau kemudian ada orang tak suka dengan kita, itu biasa Pak. Jangankan bapak, jangankan saya, jangankan kita semua, Nabi Muhammad Pak, ada juga orang tak suka ayahanda Nabi Muhammad. Jadi kalau orang semacam Nabi Muhammad ada juga orang tak suka, apalagi macam kita ini. Kita kadang-kadang kan berfikir, ada saja yang mambunya sakit hati jo ambo tu Pak Ustaz, tak hapo-hapo dibanciannya sama ambo. Betul dia tak suka dengan bapak. Tapi ibu dan bapak rahimakumullah, tak suka itu menunjukkan bapak dan ibu masih hidup. Awak duit kau Pak, nak kan kasado orang dan suku Pak. Ya Pak Ji ya, namanya orang hidup. Tak laju awak Pak, kecek orang laju bana. Tak lambe awak, lambe bana. Pak cakap awak, cakapnya saja kan didangarkan. Diam awak, kata orang entah le pandai mengecek entah tidak. Serba salah juga. Serba salah juga. Namanya orang banyak, kan dah sering kita ceritakan. Seorang yang bepergian, anak dan ayahnya bepergian. Dia hanya punya binatang ternak seekor keledai. Keledai itu kan di bawah kuda, di atas kambing. Jadi di bawah kuda besarnya. Tak sampai, kalau kuda itu berdua bertiga pun itu sanggup dia. Kalau kuda-kuda Arab itu. Kalau keledai, kalau yang sudah agak kuat, itu satu orang gemuk di atasnya kuat dia. Tapi kalau keledai itu keledai muda, itu nggak sanggup dia Pak. Maka supaya keledai ini berfungsi juga, mereka bisa beristirahat berganti-ganti, bersepakatlah anak dengan orang tuanya tadi. Kata si anak, ya ayahlah naik dulu biar saya tarik tali keledai ini. Ditariklah oleh si anak tali keledai ini. Belum jauh berjalan bertemu dengan sekelompok orang. Apa kata orang tu?
betul-betul tak punya perasaan lah bapak ni. Awak nan tua pula di atas keledai, anak bujang tanggung disuruh menarik tali keledai. Salah. Terdengar oleh bapaknya, kalau begitu nak gantian anak, kamu naik ke atas, biarlah ayah yang menarik tali keledai. Naik si anak, ditarik oleh ayahnya tali keledai. Belum pula jauh berjalan, bertemu pula dengan sekelompok orang. Apa kata orang ni? Betul-betul tak beradab anak sekarang ni. Awak nan mudah bersonang-sonang di atas keledai, ayah nan tua disuruh menarik tali keledai. Salah juga kata orang. Kata anaknya, kalau gitu ya sama-sama turun sajalah Wak. Sama-sama turunnya. Ditariknya lah tali keledai berdua, ibu dan bapa rahimakumullah. Belum pula jauh berjalan, bertemu pula sekelompok orang. Apa kata orang tu? Betul-betul bodoh lah orang ni. Untuk apa dibawa keledai kalau tak dinaiki? Salah juga kata orang. Apa kata si bapak tu? Gini sajalah nak. Ayah naik, kamu naik. Naik mereka kedua-duanya. Keledai ni pula yang payah berjalan. Belum pula jauh dia berjalan, ibu dan bapa rahimakumullah. Apa kata sekelompok orang? Betul-betul tak punya perasaan lah. Ayah dan anak sama aja perangainya. Sudah jelas keledai itu kecil, dinaikinya pula berdua. Mana sanggup keledai itu berjalan? Salah juga kata orang. Jadi apa kata ayahnya? Belilah kayu, nak belilah tali. Untuk apa kayu, untuk apa tali? Tali digunakan pengikat kaki keledai, kayu ditaruhkan di tengah-tengah badan keledai. Kamu di depan, ayah di belakang. Dipikulnya lah keledai itu, ibu dan bapa rahimakumullah. Bertemulah dengan sekelompok orang. Apa kata orang tu? Dah gila orang ni, kata dia. Biasanya keledai membawa orang, yang kini kau orang membawa keledai. Salah juga. Jadi hidup ni, ibu dan bapa, pendiam awak salah menurut orang, banyak cakap awak salah menurut orang. Makanya saya masih ingat perkataan ayahanda Haji Syafiq Khalil dulu, Ananda Edi Azhar, kata beliau, di dalam hidup ni ada saja 45%, tak sampai 50%, ada saja 45% orang suka denganmu, dah baik tu. 45%. Saya katakan, kok tidak lebih 50% dah? 45% tu orang yang baik dengan mudah, bagus tu. Mengapa demikian? Karena akan ada sebahagian lagi, bukan dia membencimu, akan ada sebahagian pembencimu, dan ada pula sebahagian dia tak mau peduli dengan dirimu. Jadi kalau 45% misalnya suka dengan awak, 35% tak suka dengan awak, ada pula 10%, ibu dan bapa rahimakumullah, dia tak mau peduli. Ni awak sonang-sonang lah, ni awak menderita. Pokoknya beliau tak mau tahu saja. Jadi dalam hidup ni ada orang macam itu. Jadi apapun yang terjadi dengan kita tak mau peduli dia. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, termasuk ini tahun 2024. Rupanya ibu dan bapak, saya kan ikut saya ni. Saya ikut saya ni. Dulu saya tak mengira kalau politik ini bisa membuat orang dekat menjadi jauh, orang jauh bisa menjadi dekat. Di politik itu terjadi, Pak. Orang yang kita anggap orang tua kita, orang yang kita anggap tokoh masyarakat kita, orang yang paling kita segani, berbeda pilihan politik dengan kita. Bisa kita menjadi orang paling dibenci di kampung tu. Saya tengok pula di grup, dah berkelahi pula masalah Ganjar dan Anies. Ganjar Anies, Ganjar Anies, Ganjar Anies. La ilaha illallah. Masya Allah. Lupa orang kalau dia tokoh masyarakat, lupa orang kalau dia tokoh adat. Kita aja membaca komentar-komentar tu malu, menghina saudara seiring. Dulu konco pelangkin, gara-gara yang satu memilih Ganjar, yang satu memilih Anies, saling hina menghina dalam grup yang isinya ratusan orang. Memang politik ni luar biasa, ibu dan bapa rahimakumullah. Saya menghimbau juga nih, jamaah Masjid Nurul Yakin dimanapun berada,
pilihan tu biasa berbeda, biasa. Tapi dia tak mau membela Islam sama ini Ustaz. Ya, kalau tak membela Islam dia jangan pilih. Tapi dia mendukung pula orang yang tidak membela Islam tu Ustaz. Sadarkan dia, jangan dipermalukan dia. Karena nanti siapapun duduk di antara mereka tu tetap yang sahabat bapak dia juga. Ya bang, yang sahabat kita, yang kawan kita tadi juga. Jangan gara-gara nak menaikkan orang, awak sama awak bercokak. Ini sampai la ilaha illallah mengatakan kawannya bodoh, kawannya kafir. Masa gara-gara memilih si A dan si B lah langsung kapiu aja. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, janganlah kita ni mudah-mudah saya menghina orang. Saya alami juga tuh bang. Tak pernah kita ada masalah dengan dia. Berbeda pilihan politik, langsung semuanya jadi masalah. Kita bangun masjid pun jadi masalah. Masjid awak bangun jadi masalah juga. La ilaha illallah. Ini terjadi nih Pak. Ini kan direkam nih ha. Saya tak habis pikir. Yang mempermasalahkan itu kadang-kadang orang yang kita sangat segani. Sebelum kita maju politik, tidak ada dia ribut-ribut, diam saja dia. Tahu berbeda pilihan, langsung masjid yang awak bangun pun jadi masalah juga. Inilah ustaz yang kerjanya memecah-mecah jamaah, kata dia. La ilaha illallah. Saya bilang, tempat ibadah di sini banyak. Kok masjid paling jauh yang kalian masalahkan? Itu masjid, kalian diam. Itu musalla, kalian diam. Itu masjid lagi, kalian diam. Masjid yang itu bersebelahan dengan masjid, kok kalian diam? Ini saya buat, saya bangun hanya mewujudkan rasa cinta kepada emak kandung saya. Tak saya minta duit kepada kalian. Kok berbunyi juga? Ada juga yang berbunyi macam itu. Kalau menurut hemat saya Pak, kalau kita berbeda itu biasa itu. Menangkanlah punya awak, tapi jangan hina saudara awak yang lain. Kena setelah mereka itu menang, yang saudara apa tetap tetangga apa tu juga. Iya bang, enak tu bang. Jangan gara-gara Anies Ganjar nanti Prabowo. Ini saya sebut nama Prabowo ni, nanti tidak perlu saya sebut nama Prabowo. Ini nampaknya Ustaz ini tahu Anies Ganjar ini nampaknya kan. Erlangga satu kalau pula jadi pula kan. Mereka tetap nanti di Jakarta mereka tu. Yang tetangga bapak tetap yang itu juga. Janganlah bercekau-cekau kita hanya masalah partai, masalah pilihan. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, ada pula yang bilang, ngapalah ustaz-ustaz kau maju ke politik? Pak. Yo kalau duduk, kalau tak duduk besok. La ilaha illallah. Kalau ustaz-ustaz tu duduk, alhamdulillah. Kalau tak duduk, doakanlah. Yang tak boleh tu kan ustaz tidak menunjukkan politik santun. Kalau ustaz melakukan politik sama pula dengan orang lain, tu apa dia berpolitik? Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, itu biasa dalam hidup ni. Yang tak boleh itu saling hina menghina. Awak kau pak, ujung-ujungnya ya macam iko juanya. Cuman paling tidak kondisi bangsa kau secara umum lebih aman di tangan si A, lebih aman di tangan si B. Itu saja. Kewajiban awak paling dekat itu Pekanbaru. Maka kalau ditanya siapa yang terbaik untuk Pekanbaru, tanggung jawab kita semua. Siapa yang terbaik untuk DPRD Kota Pekanbaru, tanggung jawab kita semua. Siapa yang paling terbaik untuk Riau, tanggung jawab kita semua. Bukan berarti presiden itu nak penting, tapi jangan sampai bacokak-cokak. Iko laki bini bacorelo gara-gara Ganjar jo Anies. Laki bini bacokak nak sapu menyapu laki bini gara-gara Ganjar Anies.
Janganlah kita ni bercokak-cokak. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, baik-baik saja kita. Baik-baik saja. Kalau nak memenangkan idola masing-masing silahkan. Torangkan lampu awak, jangan padamkan lampu orang. Itulah prinsip hidup. Ibu dan bapa. Al-jaru ahaqqu bisyuf'atih. Tetanggamu, kata Nabi, adalah orang yang paling berhak menerima pemberian. Apa maknanya? Maknanya ibu dan bapa rahimakumullah, tetangga ini jangan dilupakan. Kadang kita ini terbalik ibu dan bapak. Orang kampung kita ingat, tetangga tidak. Maka zakat ke kampung. Zakat ke kampung. Zakat fitrah ke kampung. Kurban ke kampung. Akikah pun kadang di kampung. Bantu membantu ke kampung. Sakit mensakit baru pekan baru. Sakit mensakit, mati memati, kunjung mengunjungi sakit ketika mati, baru pekan baru. Jadi kita ibu dan bapak rahimakumullah, dengan tetangga ini, jangan tetangga itu hanya mendapatkan nama baik kita. Inyo tu kepala itu Pak Ustaz, tapi tak sampai kepada mereka pemberian kita itu bisa bercabang hati dibuatnya ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi saya menghimbau betul ini, ibu dan bapak yang berduit, kalau memang masa berzakat, bagilah zakat tu. Mana yang dititip ke lembaga, mana yang dititipnya ke tetangga langsung, mana yang dititipnya ke korib korabat, mana yang mesti dihantar ke sana ke sini. Kalau dapat ibu dan bapak rahimakumullah, banyak orang yang merasakan barokah dengan kekayaan awak. Ini kadang terbalik. Tetangga sebelah rumah emaknya di kampung, masuk ke pikiran dia. Tetangga sebelah rumahnya tak ada dia pedulikan. Padahal kalau terbakar rumahnya yang memadamkan siapa? Tu acu tu yang memadamkan. Tu acu tu yang masih hompe menyangu ayu. Dia memadamkan. Belum datang lagi orang pemadam kebakaran. Tu acu tu memadamkan api. Dia ngantarkan duit tu ke kampung halaman. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, tetangga ni jangan sampai tidak kita perhatikan. Karena keimanan kita itu tergadainya di mata Allah di hadapan tetangga. Kalian, kata Nabi, tidak dikatakan beriman bila kalian tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga kalian dalam keadaan lapar. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, mesti itu kita perhatikan. Makanya ibu dan bapak, berbau aja aroma makanan itu ada hak tetangga kita. Makanya orang dulu Pak, asal batanyo tetangga ke inyo, apa yang inyo makan, maka tetangga itu dapat hak dan jatah dalam makanan yang inyo masak. Padahal orang dulu Pak mengajinya sama guru MDA di kampung tuh. Orang dulu ibu dan bapak mengajinya sama naib di kampung tuh. Imam tempatan, mohon maaf, rata-rata dulu guru-guru kita itu hanya tamat pondok paling tingginya. BA itulah tinggi betul zaman dulu. BA zaman dulu itulah tinggi betul. Kadang mereka hanya sempat 2 tahun 3 tahun mondok dan langsung jadi buya. Terbina mereka ibu dan bapak rahimakumullah. Sekarang orang S2 ini udah biasa aja Pak. SAG MPDI ini berserak di mana-mana. Doktor orang banyak. LCMA orang banyak. Apalagi di Pekanbaru nih, banyak sekali ulama-ulama kita. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, tapi kalau dalam mengamalkan kaji di kampung itu luar biasa Pak. Besok pagi ini kan kalau wilayah Kampar sekitarnya, sebagian wilayah lain juga ada, Rayo 6 kan besok pagi ini. Rayo 6.
Saya insya-Allah lepas subuh dia langsung pulang besok. Itu kita sepanjang jalan tu menengok orang. Tidak ada orang susah yang tidak bersedekah. Orang susah itu bersedekah, Pak. Yang saya salut, ini kan kita ni mengaji itu kan ditengok secara keseluruhan. Di kampung tu, Pak, kalau kami ziarah, yang kami maksudkan di Kampung Pulau. Kampung Pulau nama kampung saya itu. Itu sekampung dengan saya itu Profesor Akbarizan, Dr. Ismardi Ilyas, itu sekampung betul kami. Profesor Amir Lutfi itu sekampung. Profesor Ali Abri sekampung. Lepas sholat subuh itu, Pak, Buya Naib itu langsung berkeliling. Dimanapun orang kampung itu berkuburan dan dimakamkan, mesti dikunjungi dalam keadaan berjalan kaki. Saya dulu, Pak, karena masih kanak-kanak, tidak saya pahami filosofinya apa. Rupanya filosofinya sederhana saja, Pak. Ada orang yang semenjak dia dikuburkan, sampailah mati pula anak yang menguburkannya itu tidak pernah dijenguk kuburan tu, Pak. Kan lama itu. Mulai apa tu mati sampai yang menguburkannya mati pula, tidak pernah dijenguk kuburannya. Maka Buya Naib ni berjalan, dia dikunjungi. Ada misalnya keluarga abang, jaraknya dari tempat itu 5 kilo, ditempuh berjalan kaki ke situ, dibawa masyarakat beramai-ramai. Itu yang ziarah kubur versi kampung kami, Pak. Di versi kampung orang hanya berziarah kubur di keluarga masing-masing. Ada macam itu. Kalau di kampung kami itu seluruhnya, mulai dari Kampung Pulau itu lagi, bahkan desa sebelumnya kami dah mulai, Pak. Desa sebelum itu sampai ke kampungnya Pak Firdaus Muarawai itu, kampungnya Pak Wali Kota lama. Itu dijenguk semua kuburan itu. Apa tujuannya? Paling tidak kita hantarkan doa kepada mereka. Kita ucapkan paling tidak Assalamualaikum ya ahlal kubur. Berdoa kita di situ. Jangan-jangan orang ni tak pernah dijenguk oleh anaknya sama sekali. Ada orang, Pak, tak tahu dia kuburan emaknya. Dulu kok ada kayu sih kok, kata dia. Ada kayu. Kini tak ada kayu leh. Entah mana-mana agaknya. Coba bayangkan. Ada dijenguk tu semuanya. Jadi filosofinya harus dipahami. Padahal, Pak, dulu guru-guru kita sekali lagi hanya tamat-tamat pondok. Bisa mereka menggerakkan orang macam itu. Sekarang, Pak, doktor guru kita sibuk bercekau kaji je kita sekarang. Bercekau kaji ke bercekau kaji, berkelahi kaji ke berkelahi kaji. Yang ikut nombor tu, dan ikut nombor tu. Banyak bantah awak pada amal awak ni. Panjang bacoka awak pada mengamalkan kaji awak ni. Maka hati dengan hati mudah pecah. Betul, Pak, mudah betul hati pecah. Orang dulu tu jadi ibu dan bapa rahimakumullah, luar biasa. Makanya saya menengok, kenapa kok belakangan ini pejabat-pejabat negeri ini datang ke kampung ni. Rupanya banyak mendapatkan pengajaran-pengajaran. Itu tak pernah terfikir oleh kita tu, Pak. Pernah Bapak Ibu menengok di Pekanbaru ni ada tokoh ulama yang menggerakkan keliling Pekanbaru menengok kuburan semua orang? Enggak ada. Jangankan Pekanbaru lagi, sekelurahan apa namanya, Bang? Rejosari. Ada yang menggerakkan semua kuburan ini kita kunjungi, kan ada juga. Itu semua kuburan. Hebatnya, di mana mereka singgah ada orang bersedekah makanan. Jadi kalau bapak-bapak nak menengok uang makan 6 kali sayi, besok pagi ni, Pak. Kenapa kok banyak kali makan? Karena semua orang memberi makanan. Makan. Malu orang kalau tak memberikan makanan. Makanya, Pak,
Kalau ada acara tabligh akbar, yang makan-makan tuh Pak di kampung-kampung. Kalau di kota Pak sibuk bakwan ke bakwan. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, itu mesti kita fahami dengan baik itu. Jadi itu yang mereka jaga. Jadi hubungan tetangga ini mesti kita jaga. Jangan kita ni sibuk bercekau kelahi aja. Ya Pak Ibu, itu rasa-rasanya yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan Ibu dan Bapak? Masuk waktu Isya jam berapa Pak? 7? 1 minit lagi? 1 menit lagi. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, kesimpulannya, jagalah hubungan bertetangga nih. Biasa itu, berbeda pendapat. Pandai menjaga tetangga, kadang tetangga itu lebih hebat daripada saudara. Tak pandai menjaga tetangga, macam Abu Jahal menengok Nabi Muhammad. Abu Jahal tu Pak rumahnya di samping rumah Nabi Muhammad. Kalau Bapak Ibu sering berangkat umroh yang pakai program nyantri, itu kan ditunjukkan, ini rumah Abu Jahal, ini rumah Nabi Muhammad. Rumahnya bersebelahan Pak. Tapi siapakah yang paling busuk hatinya ke Nabi Muhammad? Abu Jahal. Jadi rupanya kalau tetangga itu tidak pandai, maka yang baik pun tak nampak di depan kelopak mata. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih Ibu dan Bapak rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.